datang. Saya di sini akan memberikan materi tentang psikologi pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Stay tune ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahana Putri Azahra, NIM 19802244017. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Langsung saja, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang sangat penting harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku peserta didik sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya. Materi selanjutnya adalah perkembangan anak. Perkembangan anak adalah perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah dan psikis rohaniah. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian fisik dan psikis yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara fisik atau psikis. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian pada fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan, tidak terjadi secara kebetulan. Di dalam perkembangan anak ada beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama, Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selain itu, aspek-aspek perkembangan anak meliputi fisik, intelijensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan remaja. Apa itu perkembangan remaja? Perkembangan remaja adalah segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi menuju perkembangan masa dewasa. Perkembangan remaja dapat dilihat dalam berbagai aspek, diantaranya aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosi. Remaja sebagai periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep kognitif baru dalam kajian psikologi. Dalam perkembangan teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Remaja akan mulai lebih berpikir secara kritis, sistematis, dan konkret. Dalam perkembangan sosial, remaja akan menjalin hubungan sosial lebih akrab dengan orang lain, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Pada perkembangan emosi, remaja menunjukkan sifat yang negatif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga adalah perbedaan individu. Apa itu perbedaan individu? Suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang menjadi karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Implikasi perbedaan individu terhadap pembelajaran. The Peter and Hertz, ia menjelaskan berbagai macam tipe orang dalam belajar. Setiap orang memiliki cara dan metode belajarnya sendiri. Ada yang lebih senang belajar sendiri, belajar berkelompok, belajar dengan melihat, mendengar, atau mengerjakan sesuatu agar sesuatu yang ia pelajari dapat diingat dan dipahaminya dengan baik. Membagi tipe belajar seseorang menjadi 3 hal. Yang pertama, manusia visual, di mana ia akan secara optimal menyerap informasi yang dibacanya atau dilihatnya. Yang kedua, manusia auditori, di mana informasi yang masuk melalui apa yang didengarnya akan diserap secara optimal. Yang ketiga, manusia kinestik, di mana ia akan senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus diserapnya terlebih dahulu atau dicontohkan, atau yang membayangkan orang lain melakukan hal yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Apa itu? Teori behavioristik adalah salah satu dari teori belajar. Berasal dari kata behavior
berarti tingkah laku. Dengan kata lain, manusia belajar dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman belajar. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau trial and error. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang selanjutnya adalah teori kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif adalah suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pengaruh teori belajar kognitif terhadap proses belajar adalah perubahan khususnya yang mencakup perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Kemudian, proses belajar diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif. Perencanaan pembelajaran ada dua. Yang pertama, teori tentang struktur representasi kognitif. Struktur kognisi didefinisikan sebagai struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang ketika mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Yang kedua, proses ingatan merupakan pengelolaan informasi di dalam ingatan, dimulai dengan proses penyediaan informasi, diikuti penyimpanan informasi, dan kemudian mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Dengan adanya konsep tersebut, kata kuncinya adalah Information Processing Model, yang mendeskripsikan proses penyimpanan informasi dan proses pengungkapan kembali suatu informasi atau pengetahuan dari konsepsi pikiran. Yang selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Jadi, peserta didik di dalam proses belajarnya harus berusaha mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori humanistik berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilaku belajarnya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori ini, anak didik berperan sebagai pelaku utama dan guru berperan sebagai fasilitator. Di dalam teori humanistik ada beberapa kebutuhan yang sangat diperlukan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Artinya, manusia harus memenuhi kebutuhan makanan, tidur, minum, dan hal-hal yang berhubungan dengan fisik badan. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Artinya, manusia membutuhkan rasa keamanan dalam dirinya. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Artinya, perasaan menyenangkan yang dimiliki pada saat kita memiliki sahabat, hubungan dekat dengan keluarga adalah tujuan utama dari memenuhi kebutuhan sosial saat ini. Yang keempat, kebutuhan percaya diri. Artinya, kebutuhan yang lebih mendasar meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan semacam ini dapat muncul tanpa harus memenuhi ketiga kebutuhan yang lebih mendasar. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Artinya, kebutuhan yang mengaktualisasikan diri untuk menjadi seseorang adalah seseorang ahli bidang ilmu tertentu atau hasrat untuk memenuhi serta mengetahui ketertarikan akan suatu hal. Teori yang selanjutnya adalah teori belajar Ki Hajar Dewantara. Artinya, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia atau humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Pernyataan asas dari Taman Siswa berisi 7 pasal yang memperlihatkan bagaimana pendidikan itu diberikan, yaitu yang pertama, untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab. Yang kedua, agar anak-anak berkembang merdeka dan menjadi serasi. Yang ketiga, terikat erat kepada pemilik budaya sendiri sehingga terhindar dari pengaruh yang tidak baik dan tekanan dalam hubungan kolonial. Yang keempat, rendah diri. Yang kelima, ketakutan. Yang keenam, keseganan. Dan yang ketujuh, peniruan yang membuta. Selain itu, ajaran beliau yang tidak kalah penting adalah konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sekaligus diterima sebagai prinsip kepemimpinan bangsa Indonesia, dikenal sebagai sistem Among,
Yang pertama ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangun karsa, yang terakhir adalah tut wuri handayani. Selanjutnya adalah lingkungan belajar. Apa itu lingkungan belajar? Lingkungan belajar sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi yang pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirta Harja dan Lasula adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Dalam lingkungan belajar ada 3 macam. Yang pertama, lingkungan alam. Segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai iklim, sungai iklim, suhu, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial. Hal-hal yang dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Yang terakhir, lingkungan budaya. Artinya lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah minat. Artinya terdapat 2 jenis minat, yaitu minat situasional dan minat pribadi. Minat situasional dipicu oleh sesuatu di lingkungan sekitar. Minat pribadi cenderung stabil dan sepanjang waktu dan menghasilkan apa yang konsisten dalam pilihan yang dibuat siswa. Yang kedua, ekspektasi. Sejumlah pakar mengumumkan bahwa motivasi untuk melakukan sebuah tugas tertentu tergantung pada 2 variabel yang bersifat subjektif. Variabel yang pertama, harapan yang tinggi. Variabel yang kedua yaitu nilai yang akan ada manfaat bagi secara langsung. Yang ketiga, tujuan. Artinya beberapa tujuan menerapkan sasaran jangka pendek dan ada beberapa tujuan jangka panjang yang bertahan lama. Yang keempat, atribusi. Artinya siswa yang biasa sukses ketika mereka memberikan usaha terbaik pada suatu tugas cenderung mengaitkan dengan kesuksesan dengan faktor-faktor internal seperti usaha atau kemampuan yang tinggi. Yang terakhir, atribusi guru. Artinya ketika para guru memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswa, mereka menyajikan lebih banyak materi pelajaran dan topik-topik yang lebih sulit, lebih senang berinteraksi dengan siswa, menyediakan lebih banyak interaksi dengan siswa, menyediakan lebih banyak kesempatan untuk siswa merespon serta memberi umpan balik positif. Yang selanjutnya adalah evaluasi belajar. Apa itu evaluasi belajar? Suatu proses penetapan untuk menyatakan baik atau buruk, berhasil atau gagal, sukses tidaknya sesuatu. Evaluasi juga diartikan sebagai proses sistematis yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersangkutan. Di dalam evaluasi belajar ada beberapa kegiatan yang mendukung dalam evaluasi belajar. Yang pertama, pengukuran dan penilaian hasil belajar. Artinya pengukuran merupakan proses memperoleh kuantitas tentang sesuatu. Dalam pengukuran dan penilaian dibagi menjadi 2. Yang pertama, penilaian formatis. Artinya untuk memantau kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif. Artinya penilaian untuk menetapkan hasil belajar pada tahap akhir. Kegiatan yang kedua adalah remedial teaching and pengayaan. Artinya program remedi merupakan suatu rancangan pembelajaran ulang yang dilakukan bagi peserta didik yang belum mampu menguasai suatu kompetensi dasar yang ditargetkan. Sedangkan program pengayaan merupakan program yang diberikan kepada peserta didik yang telah berhasil menguasai kompetensi dasar sesuai yang telah ditargetkan. Kegiatan yang terakhir adalah syarat alat ukur dan macam bentuk tes. Artinya syarat yang harus dimiliki alat ukur dalam pembelajaran yakni validitas atau keahlian, dan reliabilitas atau keandalan. Bentuk tes yang digunakan dikategorikan menjadi 2, yaitu tes objektif yang artinya dilihat dari sistem penskorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawabannya. Jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Yang kedua, tes non-objektif. Artinya tes ini sering disebut juga tes uraian dan adalah tes yang sistem penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Tes yang baik harus memenuhi A. Validitas, B. Reliable, C. Objektif, D. Praktikabilitas, E. Ekonomis. Beberapa bentuk soal yang digunakan adalah yang pertama benar salah, yang kedua melengkapi, yang ketiga pilihan ganda, yang keempat uraian objektif, yang kelima uraian bebas, yang keenam isian singkat,
7 menjodohkan, yang ke-8 performa, dan yang terakhir portofolio. Selanjutnya adalah diagnosis kesulitan belajar. Definisi: kesulitan belajar pada umumnya merupakan suatu kondisi dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Penyebab dari diagnosis kesulitan belajar adalah kesulitan belajar disebabkan oleh kelainan dalam salah satu atau lebih proses yang berkaitan dengan menerima informasi, proses berpikir, proses mengingat, dan proses belajar. Dari penyebab tersebut ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu siswa sendiri, yaitu yang A. kurangnya kemampuan dasar yang diperlukan oleh siswa. Yang kedua, kurangnya bakat khusus untuk belajar tertentu. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. Yang keempat, masalah pribadi yang dialami siswa. Yang kelima, keterbawaan. Dari faktor eksternalnya tersendiri, artinya penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa, yaitu yang pertama, tempat duduk berada di barisan belakang. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Yang kelima, suasana belajar. Dan yang keenam, motivasi orang tua. Pendidikan Indonesia. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaan kalau pada pembaharuan ada unsur kesengajaan. Persamaannya yakni sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari sebelumnya. Pembaharuan pendidikan itu sendiri adalah perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal atau yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan Indonesia ada 4. Yang pertama, pembelajaran online. Kenapa harus diadakan pembelajaran online? Karena pada saat pandemi seperti ini, pembelajaran online sangat diperlukan, seperti halnya dengan teori kognitif, yaitu sangat diperlukannya proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang kedua, mempertahankan pendidikan karakter, seperti halnya pada teori behavioristik, karena banyak peserta didik yang lalai akan pendidikan karakter seperti bicara tidak sopan, berbicara kasar, mengucapkan sembarangan, dan lain-lain. Karena di dalam teori behavioristik sudah dijelaskan bahwa teori behavioristik menjelaskan tentang tingkah laku. Yang ketiga adalah quantum learning. Ini juga termasuk teori behavioristik karena merupakan kiat petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman, daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu eksperimen. Yang terakhir yaitu pendekatan konseptual, yang merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melalui konsep ini, hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa. Pada pendekatan konseptual ini dapat dikaitkan bahwa dalam materi psikologi pendidikan, yaitu teori evaluasi belajar. Sekian. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.